Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jumpa lagi dengan saya Emalia, pendamping tantangan literasi 2024 tim 3 SD Negeri Dahniar, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Dalam tantangan keempat ini membaca dongeng fabel yang reviewnya berupa ringkasan cerita. Buku yang saya baca kumpulan dongeng si kancil, penulisnya adalah MD Rahim Shah AR, diterbitkan oleh Lingkar Media dengan jumlah halaman 128 halaman. Selamat mendengarkan. Hakim yang cerdik. Di suatu hutan yang luas, hiduplah sapi betina, sapi jantan, dan anak sapi muda. Mereka hidup berbahagia. Anak sapi muda meloncat ke sana kemari dengan riang gembira. Sapi muda meminta izin kepada ibunya untuk berjalan-jalan di tepi sungai. Ibunya pun mengizinkan. Maka sapi muda berjalan menyusuri tepi sungai. Hatinya merasa senang dilihatnya hewan-hewan kecil di sekitar tepi sungai. Sapi muda merasa bergembira ketika melihat katak meloncat-loncat. Tidak terasa, sapi muda sudah berjalan lebih jauh, melangkah lebih jauh meninggalkan kedua orang tuanya. Tiba-tiba terdengar suara merintih meminta tolong. Tolong! Tolong, tolong aku, rintih buaya. Sapi muda kemudian mendekat. Kenapa kau buaya? Aku sudah 2 hari tertindih pohon. Siapa yang menindihmu? Ini akibat dari gempa yang 2 hari lalu terjadi. Oh begitu. Tolonglah aku sapi muda, tolonglah aku sapi yang baik hati. Sapi muda berpikir, teringat kepada pesan ibunya bahwa buaya itu adalah hewan yang sangat kejam, hewan yang sangat buas, karena buaya suka memakan daging hewan lain. Tolonglah sapi yang baik, rintih buaya. Sapi tidak akan menolongnya. Karena kata sapi, apabila saya menolong buaya dan nanti buaya akan mencelakakanku. Kata buaya, tidak sapi yang baik. Saya sudah insaf sekarang, saya sudah sadar, saya tidak akan memakan hewan lain kecuali kalau hewan itu sudah mati sendiri. Terus saja membujuk, buaya terus membujuk. Akhirnya sapi betina merasa kasihan juga. Dan sapi betina mengatakan, baiklah, tapi jangan menerkamku ya, jangan mencelakakanku. Tidak sapi yang baik. Kemudian sapi muda pun menolong, menghindarkan pohon yang menimpa tubuh buaya. Tiba-tiba buaya loncat ke punggung sapi dan menerkamnya. Kata buaya, siapa yang kuat, itu yang berkuasa. Sapi muda merasa tidak adil dengan perbuatan buaya. Kata buaya, silakan meminta keadilan. Maka sapi muda meminta keadilan kepada tikar yang sudah lapuk dengan menceritakan kejadian yang terjadi dengan sapi dan buaya, tapi tidak ada jawaban. Kemudian tiba-tiba datang seekor kancil. Kata buaya, wah itu tuh kebetulan ada kancil. Mari kita mencari keadilan kepada kancil. Dipanggilnya sang kancil, dimintai pengadilan. Tolonglah kancil, mintalah keadilan untuk kami. Kata kancil, saya tidak akan bisa memberikan keadilan karena saya tidak melihat.
kejadian semula. Kalau begitu, silakan kembali ke kejadian semula. Maka buaya kembali ke tempatnya, kemudian sapi pun menumpangkan lagi pohon yang ditimbunnya lagi di punggung buaya, ditindihkan kembali di punggung buaya. Kemudian kata kancil, "Seperti itu?" Sapi dan buaya menjawab, "Ya, betul seperti itu." Maka kancil mendekat kepada sapi sambil berbisik, "Mari kita tinggalkan buaya dan kita pergi jauh-jauh. Biarkan buaya itu tertindih kembali dengan pohonnya." Kemudian sapi muda dan kelinci pergi. Akhirnya buaya tertindih lagi. Buaya merintih meminta tolong. Demikianlah ringkasan cerita yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.